Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan me- menjelaskan tentang materi minggu kelima dari perancangan produk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk materinya aja ya. Minggu kelima kita belajar tentang bagaimana sih cara menyusun kuesioner dan menyebarkannya. Kalau menyebarkan sebenarnya sudah pernah disinggung waktu statistika industri, tapi nggak apa-apa. Kita ulangin lagi sedikit di refresh. Oke, sebelum kita membuat kuesioner, kita perlu mengenal ada namanya konsep, dimensi, dan indikator. Dalam sebuah survei, tidak semua informasi yang ingin dikumpulkan dapat diukur secara langsung dan mudah menggunakan alat tertentu. Pengukuran diartikan sebagai penempatan angka atau nilai atau simbol lain untuk memberi karakteristik pada suatu objek berdasarkan aturan tertentu. Dengan kata lain, pengukuran dilakukan bukan terhadap objek, melainkan pada karakter dari objek tersebut. Dalam pengukuran, informasi mengenai usia, tinggi badan, penghasilan, mungkin dapat diperoleh dengan tingkat validitas dan akurasi yang tinggi. Kenapa? Karena dia kan sifatnya sudah kuantitatif ya. Kayak kalian nanya, tinggi badanmu berapa? Pasti langsung dijawab 160 cm, 190 cm. Dan itu tingkat validitas dan akurasinya sangat tinggi. Berbeda dengan pengukuran kepuasan, preferensi, dan persepsi. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sifatnya subjektif dan kualitatif ya. Sehingga untuk memperoleh datanya itu cukup sulit dan untuk mengukurnya juga cukup sulit dan tingkat validitas dan reliabilitasnya tidak setinggi pengukuran-pengukuran kuantitatif seperti itu. Nah, untuk itu kita kan ceritanya mau mengkuantifikasikan sesuatu yang kualitatif. Nah, gimana caranya? Kita perlu mengenal konsep, konstruk, dimensi, dan indikator untuk membantu kita mengkuantifikasi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Di TI akan kalian banyak sekali menemui sesuatu yang sifatnya kualitatif, contohnya VOC. VOC itu kan kualitatif ya, kayak si orangnya bilang pingin desainnya menarik, pingin varian rasanya beragam, pingin misal teflon gagangnya itu enak, itu kan sifatnya kualitatif ya, tapi kalian harus bisa menerjemahkan itu dalam bahasa kuantitatif. Jadi kayak misal diameter pegangan, jumlah lekukan, terus habis gitu diturunkan jadi atribut. Yang saya bilang atribut tuh harus bisa diukur, kayak gitu. Sifatnya harus kuantitatif. Jadi kalian akan menemui banyak sekali kasus-kasus seperti itu di TI. Kalian harus bisa mengkuantifikasi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Mungkin saat tugas akhir kalian akan banyak menemui sih, bagaimana cara kalian bisa mengkuantifikasi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Ini ada definisi konsep atau konstruk adalah sesuatu yang abstrak dan dapat dipandang dari berbagai sisi atau dalam manifestasinya dapat mengambil berbagai bentuk. Jadi konsep atau konstruk ini sesuatu yang benar-benar kualitatif ya. Sebagai contoh, konsep customer loyalty itu dapat dipandang dan diukur dari apakah seorang pelanggan akan membeli kembali, apakah seorang pelanggan akan merekomendasikan ke temannya, apakah seorang pelanggan akan tetap membeli produknya dan enggan berpindah ke perusahaan substitusi. Nah, seringkali sebuah konsep atau konstruk ini sifatnya adalah multidimensi. Dimensi dari sebuah konstruk didefinisikan sebagai satu set komponen dari sebuah konsep atau konstruk yang dapat diamati atau observable dan diukur, measurable. Nah, sebuah dimensi dapat diukur melalui indikator. Nah, jadi turunannya itu dari konsep dulu, turun ke dimensi, terus turun ke indikator, seperti itu. Nah, cara menurunkan itu dinamakan operasionalisasi konsep. Jadi, operasionalisasi konsep itu adalah proses menerjemahkan sebuah konsep atau konstruk menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara umum melalui dua proses,
yaitu proses konseptualisasi dan proses operasionalisasi. Konseptualisasi adalah sebuah proses di mana sebuah konstruk diperjelas dengan memberikan definisi konseptual atau teoritis. Jadi, si konstruk ini kita kasih definisi. Kalau operasionalisasi adalah proses menghubungkan sebuah definisi konseptual pada satu set prosedur atau teknik pengukuran dengan meninjau dimensi, aspek, dan sifat yang ditunjukkan oleh suatu konsep. Pada prakteknya, dari sebuah konstruk atau dimensi, dikembangkan indikator-indikator yang teramati dan dapat diukur. Indikator-indikator ini merupakan representasi, manifestasi, atau secara bersama-sama membentuk pengertian utuh dari sebuah konsep atau konstruk atau dimensi. Nah, ini tahap-tahap operasionalisasi konsep. Ada yang membuat definisi konstruk yang akan diukur, menyusun konten pengukuran, yaitu instrumen satu atau lebih item pertanyaan yang dapat mengukur konsep yang akan dikembangkan. Lalu, menyusun format respon atau kuesioner dengan skala tertentu, contohnya Likert. Likert itu yang dari 1 sampai 5, 1 paling tidak setuju, 5 paling setuju, kayak gitu, itu Likert. Kalau 1 sampai 10, kalau Likert itu kayak misal 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju, itu Likert. Tapi kalau ada lagi yang 1 sampai 10, terus kalian nilai berapa, itu namanya skala semantik. Lalu menilai reliability dan validity skala pengukuran. Nah, ini jadi dari konsep diturunkan menjadi dimensi, lalu diturunkan menjadi indikator. Nah, karakteristik dasar skala adalah sebagai berikut. Ini kita masuk ke skala pengukuran, sorry. Kita udah masuk ke skala pengukuran. Sebentar. Karakteristik dari skala pengukuran, yang pertama memiliki deskripsi. Jadi misal pilihan ganda, 1 itu pria, 2 wanita, atau kayak tadi 1 sampai 5, 1 sangat setuju, 2 setuju, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan seterusnya. Lalu memiliki urutan. Jadi 1 sampai 5 itu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju misal. Terus memiliki jarak atau perbedaan absolut antara deskriptor skala yang dapat dinyatakan dalam satuan. Lalu memiliki origin atau titik mula atau titik nol absolut. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis skala memiliki keempat karakter di atas. Kenapa? Kayak Likert itu dia tidak punya titik nol absolut. Kayak gitu. Nah, mungkin kalian udah pernah dibahas di probabilitas atau statin, bahwa skala pengukuran itu ada 4 macam. Dari nominal, ini bukan normal ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini udah sering dibahas ya, di propstat sama statin. Bisa di-skip aja. Nah, teknik penskalaan, itu ada comparative scale sama non-comparative scale. Comparative scale mulai dari paired comparison, rank order, constant sum, keysort, and other procedure. Jadi kita membandingkan dua benda gitu kalau comparative scale. Tapi ada yang non-comparative scale. Ada yang continuous rating scale, yang saya bilang skalanya continue, bisa aja orang menilai 9,2, atau kayak tinggi badan kan bisa aja kita jawab 160,7 cm, 175,2 cm kan bisa aja ya, continuous rating scale. Tapi ada yang itemized rating scale, tuh contohnya Likert, semantik, Stapel, udah dijelasin tadi kan, Likert itu yang seperti apa, semantik seperti apa. Dan yang paling sering digunakan dalam survei itu adalah itemizing rating scale. Bisa Likert, bisa semantik. Nah, ini suatu itemizing rating scale sebaiknya memiliki 5 hingga 9 kategori, seimbang. Dan sebaiknya memiliki jumlah yang ganjil. Jadi kayak skala Likert itu sebaiknya 3, 5, 7, 9. Bukan jangan sih, sebaiknya dihindari dengan jumlah yang genap kayak 4, 6.
karena memungkinkan bagi responden untuk memberi nilai netral. Tapi sebenarnya waktu saya tugas akhir dulu sempat jadi bahasan oleh dosen pembimbing saya, seberapa penting sih netral ini dibutuhkan, jawaban netral. Apakah kalau memang benar-benar genap itu menjadi sulit diukur atau gimana, tapi ternyata ya setelah dicoba, skala ganjil itu memang memberikan validitas yang lebih tinggi, validitas alat ukur yang lebih tinggi daripada skala genap. Ada skala yang tidak dipaksakan kalau memang responden diperkenankan untuk tidak memberi penilaian. Dan memiliki deskripsi verbal yang jelas. Kayak 1 sampai 10, 1 dari sangat tidak setuju, 10 dari sangat setuju. Memiliki bentuk fisik yang jelas untuk tiap jenis skala. Nah, kita masuk ke penyusunan kuesioner. Jadi sebenarnya dari indikator-indikator kan dari konstruk, dimensi, terus indikator. Nah, indikator ini, masing-masing indikator kita rubah dalam bentuk pertanyaan, kayak gitu. Contohnya indikator teflon. Indikatornya itu gagang, bentuk gagang. Bentuk gagang dengan lekukan. Terus pertanyaannya adalah seberapa penting bagi Anda sebuah penggorengan memiliki bentuk gagang yang memiliki bentuk gagang dengan lekukan, kayak gitu. Ini 3 sasaran utama kuesioner. Pertama, menerjemahkan informasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik, memotivasi dan mendorong responden untuk terlibat dalam interview atau penyelesaian kuesioner, dan meminimalisir error respon. Nah, ini menurut Malhotra, proses perancangan kuesioner itu sebagai berikut. Jadi, ketika kalian membuat kuesioner itu nggak ujuk-ujuk kayak, aku pengen nanya ini, aku pengen nanya ini, aku pengen nanya ini. Enggak. Bikin kuesioner itu nggak seujuk-ujuk itu, semua ada prosesnya. Prosesnya ya mulai dari menentukan sebenarnya butuhnya informasi apa yang diperlukan, terus tipe metodenya seperti apa, isi tiap pertanyaan, terus mendesain pertanyaan yang mampu mengatasi ketidakmampuan dan ketidakmauan responden, memutuskan struktur pertanyaan, diksi, bahkan kesalahan diksi itu bisa menyebabkan validitas alat ukur kalian atau validitas kuesioner kalian itu berkurang. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah diksi. Dan selanjutnya. Nah, ini udah pernah dibahas juga di Statin. Kenapa ada sampel dan kenapa ada sensus. Jadi kalau sampel itu menilai dikit sebagian dari populasi, kalau sensus itu menilai seluruh populasi. Contoh kayak sensus penduduk. Itu kan semuanya dinilai kan. Ditanyain satu-satu usianya berapa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Itu kalau sensus. Kalau sampel, ya kita ngambil aja. Nah, kalau dari sisi budget, sampel jelas budgetnya lebih murah ya, karena objek yang diteliti lebih sedikit, hanya sebagian aja dari populasi. Waktunya jelas lebih pendek. Nah, untuk ukuran populasi yang besar, baiknya kita ambil sampel aja. Tapi kalau ukuran populasinya kecil, kayak populasinya cuman mahasiswa teknik industri, TTS itu kan relatif kecil ya. Itu kayaknya kita sensus aja juga udah bisa, kayak gitu. Variasi dalam karakteristik, biaya kesalahan sampling, biaya kesalahan non-sampling, sifat dasar pengukuran, perhatian untuk kasus individual. Kalau sampel kita lebih perhatian ya, karena kan jumlah sampelnya, jumlah objek yang diteliti dikit aja. Nah, ini perancangan sampling. Langkah-langkah perancangan sampling, mendefinisikan target populasi, menentukan bingkai sampel, memilih teknik sampling, menentukan ukuran sampel, mengeksekusi proses sampling.
Nah, ini ada jenis sampling, udah dibahas di statin juga, ada non-probability, ada probability. Jadi ada perbedaannya, non-probability sampling itu gimana, dan probability sampling itu gimana. Bisa kalian baca sendiri. Dan sebenarnya udah dijelasin di statin juga. Nah, ini sebenarnya ada rule of thumb dari ukuran sampel. Jadi kalau populasinya kecil, kurang dari 1000, itu baiknya ngambil 30% dari populasi. Kalau populasinya cukup besar, bisa ambil 10%. Kalau populasi sangat besar, ambil 0,025%. Tapi sebenarnya nggak saklek ini. Karena kenapa? Biasanya kan kuesioner diolah dengan metode statistik ya. Beberapa metode statistik itu dia juga sudah menjelaskan mintanya berapa respondennya. Contoh kayak metode SEM, Structural Equation Modeling. Itu minimal 200. Berapapun jumlah pertanyaannya, minimal responden adalah 200. Kayak gitu. Terus kalau biasanya metode-metode standar statistik, kayak hipotesis, uji hipotesis, ANOVA, regresi, atau t-test, itu biasanya sih 5 kali jumlah pertanyaan. Jadi kayak misal pertanyaan dalam kuesioner kalian, ini pertanyaan selain yang deskriptif ya. Deskriptif itu sifatnya seperti kayak umurnya berapa, terus habis itu pekerjaannya apa, itu kan sifatnya deskriptif. Tapi pertanyaan inti kuesionernya itu misal jumlahnya ada 20, maka minimal respondennya adalah 20 kali 5 atau 100. Kayak misal kalau kita mengukur kepuasan pelanggan kan biasanya tools statistik yang digunakan tuh t-test. Nah, t-test itu rule of thumb-nya yaitu tadi 5 kali jumlah pertanyaan. Misal pertanyaan inti mengenai kepuasan pelanggannya itu ada 25 atau 20, ya udah jumlah responden minimalnya itu dikalikan. Nah, berikutnya adalah validitas kuesioner. Jadi sebenarnya urutannya itu gini loh. Misal kita merancang kuesioner nih, kita merancang alat ukur, udah jadi. Nah, itu perlu kita sebarkan dulu ke sedikit sampel. Sedikit sampel itu misal biasanya ke 30 aja, kita sebarkan ke 30 responden, terus kita cek dulu validitas dan reliabilitas dari alat ukur kita, si kuesioner kita. Nah, kalau misalnya si validitas atau kalau si kuesioner kita tidak valid atau tidak reliable, kita harus mengubahnya dan menguji lagi sampai hasilnya valid dan reliable. Kalau sudah valid dan reliable, baru kita sebarkan untuk mengambil sampel sesuai yang kita inginkan. Kayak contohnya misal 100 sampel, 200 sampel. Jadi gitu. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk nyebarin ke 100 sampel. Enggak. Kenapa? Balik lagi, seperti yang udah dijelasin di awal. Kalau alat ukur yang sifatnya kualitatif tapi diolah dengan kuantitatif ini, validitasnya rendah. Beda sama yang memang datanya udah kuantitatif, kayak tinggi badan, itu kan datanya udah kuantitatif ya. Kayak gitu. Ini nggak cocok ini. Reliabilitas. Harusnya judulnya reliabilitas. Jadi ada dua yang dinilai, yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas. Kalau reliabilitas mengukur sejauh mana skala pada kuesioner yang dibuat mampu menciptakan hasil yang konsisten jika pengukuran berulang dilakukan terhadap karakteristik tertentu. Kayak gitu. Pengujian reliabilitas paling umum menggunakan nilai alpha Cronbach. Itu kalau kalian di SPSS itu ada sih di menunya. Nanti saya tunjukin ya. Tapi saya nggak ada data yang bisa diuji. Dan nilai alpha Cronbach minimalnya itu adalah 0,6. Jadi kalau misalnya hasil pengujian reliabilitasnya itu 0,5, makanya bisa dikatakan dia tidak reliable. Tapi kalau misal pengujian reliabilitasnya 0,63, nah itu bisa dikatakan reliable, cukup reliable. Lalu, kalau validitas itu tepat sasaran. Ini salah ini PPT-nya. Copy tapi tidak di ini. Kalau validitas itu tepat sasaran. Nah, kalau validitas itu dia
dinilainya pakai analisis korelasi kayak gitu. Dan validitas sendiri itu ada 3 jenisnya. Ada content validity, ada apa ya? Content validity, bentar, saya sambil buka contekan. Ada content validity, construct validity, dan criterion validity. Content validity atau validitas konten itu biasanya digunakan kalau misalnya kalian udah dapet nih sumber kuesioner dalam bahasa Inggris. Nah, kalian kan ingin mentranslate ke bahasa Indonesia. Maka harus dicek validitas kontennya dulu. Nah, diceknya gimana caranya? Jadi, kalian kan mentranslate ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus hasil translate bahasa Indonesianya ini kalian berikan ke seseorang yang menurut kalian jago bahasa Inggris, dan kalian minta dia untuk mentranslate ulang, back translate ke bahasa Inggris. Kalau ternyata hasil back translate bahasa Inggrisnya itu sama seperti yang pertama, source-nya, sumbernya, maka bisa dikatakan dia valid, kontennya valid. Kenapa? Karena balik lagi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa diksi itu, kesalahan diksi dapat mengurangi validitas dari kuesioner kalian. Nah, kalau criterion validity mencerminkan apakah skala pada kuesioner bekerja sesuai harapan di dalam hubungannya dengan variabel lain. Jadi, misalnya Garvin itu kan ada 8 variabel. Ada reliability, ada perceived quality. Nah, masing-masing dimensi itu kan diturunkan dari ke indikator-indikator. Jadi misal indikator reliability itu ada 3. Nah, apakah 3 indikator reliability ini tidak berkorelasi dengan variabel perceived quality? Nah, itu kalau sampai ada korelasi antara indikator reliability dengan dimensi lain, contohnya dimensi perceived quality, maka bisa dikatakan dia tidak valid secara criterion validity. Kalau yang ketiga itu construct validity, itu validitas yang menjawab pertanyaan apakah sudah benar indikator ini itu menjelaskan dimensinya. Jadi misal dimensinya tadi perceived quality, indikatornya ada 4. Nah, apakah 4 indikator yang kalian turunkan dari dimensi perceived quality ini sudah berkorelasi dengan variabel perceived quality? Kalau misalnya ada korelasi ya dia sudah menjawab construct validity. Gitu. Sebentar, coba saya. Nah. Coba saya cari contoh penurunan dari konsep dimensi ke ini ya, ke indikator. Semoga ada. Bentar ya.
Aduh, oh ini. Ada nggak ya? Oh, bukan. Bentar ya. Nah, ini. Ini kasusnya adalah ini kasusnya adalah produknya mesin coffee maker, apa French press. Oke. Kok French press ya? Ya kalau nggak salah French press. Nah, pokoknya coffee maker lah. Nah, ini. Jadi konsepnya adalah French press yang berkualitas. Kita ngambilnya dari dimensi Garvin. 8 dimensi Garvin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimensinya kan ada performance, durability, serviceability, aesthetic, perceived quality, conformance, reliability, feature. Nah, terus indikatornya performance. Itu indikatornya mulai dari kapasitas, cita rasa kopi yang dihasilkan, konsistensi hasil pembuatan kopi. Terus durability, indikatornya usia efektif benda, ketahanan terhadap tekanan dari luar, ketahanan terhadap suhu. Lalu serviceability, birokrasi servis, adanya garansi, part pengganti mudah ditemui, jumlah service center, estetik, desain bentuk dasar, desain warna, dekorasi, perceived quality diturunkan menjadi indikator product image, hubungan dengan lifestyle, kesesuaian harga dengan produk, keamanan material, ketepatan skala, safety standard, dan seterusnya. Terus fitur ada maintenance-nya, ada instruction manualnya, portability, dan seterusnya. Nah, dari situ diturunkan menjadi pertanyaan. Misal, indikator kapasitas, berapa cangkir kopi yang bisa dibuat oleh alat French press. Terus cita rasa kopi, misal bagi saya cita rasa kopi yang dihasilkan sangat penting dalam pembuatan kopi. Terus konsistensi hasil pembuatan kopi, saya setuju bahwa dalam pembuatan kopi, rasa kopi yang dihasilkan selalu sama. Dan berikutnya, kayak gitu. Ini akan saya coba, nanti materi ini, contoh penurunan sampai ke pertanyaan ini akan saya input di e-learning. Jadi kalian juga bisa belajar contohnya seperti apa. Kayak gitu. Dan sebenarnya apakah 8 dimensi Garvin itu harus diturunkan semua? Enggak juga, karena pada beberapa kasus seperti tugas akhir saya, dari 8 dimensi Garvin ternyata ada 3 yang tidak bisa diturunkan di suatu produk yang saya buat, yaitu sepatu waktu itu. Ternyata cuma ada 5 dimensi aja yang bisa diturunkan, sedangkan 3 dimensi lain nggak bisa diturunkan. Jadi sebenarnya itu tergantung kasus sih. Tapi kalian ada tugas. Tugasnya dengan menggunakan 8 dimensi Garvin, buat operasionalisasi konstruk produk yang kalian pilih di tugas minggu lalu. Jadi ada yang mie sedap, ada yang Indomie, dan lain sebagainya. Tapi harus ada 8-8-nya. Untuk tugas kali ini gimana caranya harus ada 8-8-nya. Terus masing-masing dimensi bisa berisi 3-5 indikator. Itu ada contohnya kan. Kerjakan dalam PPT dan dipresentasikan Kamis minggu depan. Seperti biasa. Dan di akhir presentasi akan kita akhiri dengan diskusi seperti biasa kayak kemarin. Nanti contoh operasionalisasinya akan saya berikan ke e-learning juga. Gitu. Nah, bisa buka nggak ya? Bentar ya.
Tapi sebenarnya saya nggak punya data, tapi saya tunjukin aja. Sebentar, saya share screen SPSS coba. Jadi misal ini indikator 1, tabel kedua indikator 2, tabel ketiga indikator 3, tabel keempat dimensi 1. Nah, misal ini 10 responden aja ya, misalnya ngarang. Kita pakai skala Likert 1 sampai 5. 5 paling setuju. 1 paling tidak setuju. Terus ini 3, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 1, 2. Oke, ini ngarang aja lah ya saya. Yang penting kalian tahu caranya. Nah, dimensi ini, ya kan misal satu dimensi nih, dimensi reliability. Itu dia dijelaskan oleh 3 indikator. Nah, nilai sebenarnya kan pertanyaannya ya cuma 3 ini kan untuk menjawab dimensi. Terus nilai dimensi ini dapat dari mana? Nilai dimensi ini dapat dari penjumlahannya. Jadi 5 tambah 3 tambah 3, 11, 12, 11, 6, 8, 13, 13, 6, 7, 8. Nah, udah kayak gini. Pertama kita cek reliabilitasnya dulu. Sudah bebas sih kalian mau ngecek validitas atau reliabilitas dulu. Pokoknya misalnya kita cek salah satunya dulu, reliabilitas. Nah, itu ada di analyze, scale, terus reliability analysis. Nah, indikator 1 sampai 3 itu dimasukkan. Ini modelnya alpha Chromba. Ini nggak usah diisi. Langsung kalian oke. Nah, akhirnya ketahuan ternyata alpha Chromba-nya 0,57. Padahal kan titik minimalnya adalah 0,6. Maka bisa dinyatakan bahwa dia nggak reliable si alat ukur kuesioner kita itu, karena diuji dari 10 responden alpha Chromba-nya cuma 0,57 kayak gitu. Ini coba saya tambahkan variabel dimensi 2 biar kalian kelihatan. Nanti bedanya konstruk validity sama criterion validity. Misal ini 13, 12, 10, 15, 15, 6, 8, 9, 10. Ini misal dimensi 2 ada 4 pertanyaan, terus di total jadi segini. Misal ya, dianggap aja gitu. Nah, caranya adalah correlate, analyze, correlate, terus yang bivariat. Terus kalian masukkan 4-4-nya. Kalian bisa pakai Pearson, bisa pakai Spearman. Nah, kapan kita pakai Pearson, kapan kita pakai Spearman? Pada dasarnya sih seringnya kita pakai yang Pearson. Kenapa? Karena kita selalu mengasumsikan bahwa distribusi datanya adalah normal. Kalau kita tidak mengasumsikan distribusi datanya normal, berarti kita kan harus uji normalitasnya dulu. Ternyata dia tidak normal, maka kita harus pakai yang Spearman atau Kendall-Stau kayak gitu. Jadi Pearson itu khusus data yang diasumsikan normal. Kalau datanya tidak normal, berarti pakai yang Kendall-Stau atau Spearman. Cara bacanya gimana? Cara bacanya sama. Cuma nilainya aja nanti yang beda, karena rumus manualnya juga beda. Itu perbedaan antara Pearson dan Kendall-Stau dan Spearman. Pasti kalian udah paham lah ya. Kan yang angkatan 2019 juga udah masuk statinnya yang data diasumsikan berdistribusi normal dan lain sebagainya. Nanti kalian lebih paham lah. Nah, ini di sini kalian lihat. Sebenarnya SPSS itu sudah memudahkan. Kenapa? Kalian nggak perlu lihat nilainya berapa korelasinya. Kalian cuma perlu lihat ada tanda bintangnya atau enggak. Kalau ada tanda bintangnya, berarti dia berkorelasi. Kalau tidak ada tanda bintangnya, berarti dia tidak berkorelasi. Jadi sebenarnya SPSS ini outputnya sudah cukup memudahkan kita sebagai user untuk mengartikan, menginterpretasi kayak gitu. Nah, contoh indikator 1 kan
ternyata dia tidak ada tanda bintangnya dengan dimensi 1 maupun dimensi 2. Maka dia valid secara kriteria, tapi tidak valid secara konstruk. Dia ternyata tidak menjelaskan dimensi itu. Lalu indikator 2, ternyata dia ada bintangnya di dimensi 1 dan tidak ada bintangnya di dimensi 2. Sorry. Ini yang indikator 1 kan tidak ada bintangnya di dua-duanya. Berarti dia tidak valid secara konstruk karena dia tidak menjelaskan dimensinya, tapi dia valid secara kriteria. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan dimensi lain kayak gitu. Nah, kalau indikator 2 dia ada bintangnya di dimensi 1 berarti dia valid secara konstruk karena dia menjelaskan dimensi 1 dan dia tidak ada bintangnya di dimensi 2. Maka dia adalah valid juga secara kriteria karena dia tidak menjelaskan dimensi lain. Jadi indikator yang bagus adalah ketika dia hanya menjelaskan dimensi itu sendiri. Dia tidak mampu menjelaskan dimensi lain. Kalau sampai dia mampu menjelaskan dimensi lain, ada kerancuan berarti di sini, kayak gitu. Terus indikator 3 juga sama seperti indikator 2. Nah, terus Bu, ternyata kan ada indikator yang tidak valid. Terus Bu, penyelesaiannya gimana? Maka untuk indikator yang tidak valid ini wajib dibuang. Kecuali secara teori, entah dari paper-paper sebelumnya atau dari buku-buku textbook, memang dia sudah terbukti menjelaskan dimensi itu. Bisa dibuktikan secara teori. Tapi kalau ini memang kalian yang membuat, kalian yang menurunkan dan ternyata dia tidak valid, maka harus dibuang kayak gitu. Dan ada tambahan juga bahwa satu dimensi tidak boleh dijelaskan oleh satu indikator saja. Jadi dia harus dijelaskan minimal 2 indikator. Tapi akan lebih baik jika 3 atau lebih. Tapi kalau banyak-banyak juga nggak bagus. Karena bisa jadi nanti dia malah menjelaskan dimensi lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk diskusi minggu depan ya. Materinya sampai situ aja, tapi ada tugas. Oh ya, tadi udah dijelaskan juga ya tugasnya apa. Nanti akan saya share di e-learning. Saya buatkan linknya juga di e-learning. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.